Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Rensi Junika Saputra, salah satu peserta yang mengikuti seleksi tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Kedurang Ilir, Bengkulu Selatan, mengaku kecewa dengan proses seleksi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Pasalnya, berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara yang diumumkan oleh tim seleksi Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Renci Junika Saputra mendapatkan nilai yang sangat bagus namun dianulir Dinas Provinsi Bengkulu. Akibatnya dia melayangkan surat protes kepada Dinas Sosial Bengkulu Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kabar tersebut beredar luas berbagai media baik online maupun elektronik. Atas kabar tersebut, Dinas Provinsi Bengkulu angkat bicara dan memberikan klarifikasi yang disampaikan langsung Kepala Dinas Iskandar, ZO, didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial, Heriadi dan stafnya Eli. Berikut ini petikan klarifikasi lengkap melalui tayangan podcast bersama host Kocak di channel Realita Pos TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana dimanapun Anda berada, kembali lagi di program channel podcast kita, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah adik sana, setelah lama kita tidak mengudara dan menyapa-nyapa di sana dimanapun Anda berada, khususnya yang sudah like atau subscriber selama ini, kita alhamdulillah kehadiran atau mungkin kedatangan beberapa narasumber yang sangat luar biasa karena kita biasa di luar. Just kidding. Nah di sana seperti kita ketahui, dalam dialog podcast kita hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang persoalan yang menjadi polemik di Bengkulu Selatan, yang terjadi di Bengkulu Selatan terkait proses seleksi TKSK yang kebetulan hari ini akan kita hadirkan atau berbicara langsung dengan pihak yang berkompeten, yaitu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dan langsung dihadiri oleh Pak Kadis Iskandar ZO. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah baik sehat. Dan Pak Kadis tidak sendiri di sini. Pak Kadis ditemani oleh Kabid. Apa namanya? Pak Heriadi selaku Kabid Pemberdayaan Sosial. Nah, di sebelahnya nih Ibu yang cantik, Ibu Eli. Ibu Eli di situ. Nah, ini terima kasih kepada tiga narasumber yang sudah hadir di sini, dan nanti mereka akan menjelaskan terkait persoalan yang dimasalahkan oleh salah satu TKSK di Bengkulu Selatan yang tanda kutip mungkin merasa tidak terima atas keputusan proses seleksi TKSK. Nah, ini Pak Kadis langsung kita ngobrol nih Pak Kadis. Iya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih mekanisme atau proses TKSK sendiri? Bisa dijelaskan khususnya di Bengkulu Selatan yang terjadi, yang dipermasalahkan ini. Iya. Terima kasih Dinda Damar. Bahwa kita mendengar ada keberatan ya dari salah satu calon TKSK dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengikuti proses rekrutmen TKSK untuk Kecamatan Kedurang Ilir. Nah, pedoman kita ya bagi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota dalam melakukan rekrutmen untuk TKSK yang lowong ya, itu kita harus memahami, menelaah peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial nomor 35 tahun 2020 tentang pedoman teknis TKSK. Di dalam peraturan Dirjen Daya Sosial itu jelas ya, diatur tentang tata cara rekrutmen TKSK. Ya, ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan administrasi, ya. Tahap awal itu persyaratan administrasi. Lolos persyaratan administrasi baru bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes tertulis, wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kadis Sosial Kabupaten yang bersangkutan. Ya. Dari kabupaten ya, tim sel. Nah, namun
di dalam peraturan Dirjen Dayasos nomor 35 tahun 2020 itu, sebelum dilakukan rekrutmen itu diperintahkan oleh undang-undang jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota harus berkoordinasi ya ke Dinas Sosial Provinsi. Ya, tentang rencana akan melakukan rekrutmen. Kita akan pandu. Kita akan pandu persyaratannya ini saja yang ada di dalam peraturan ini ya. Nah, gunakan aja pedoman ini. Benar-benar. Ya, termasuk soal untuk ujian itu dari Dinas Sosial Provinsi yang menyediakannya. Iya, benar. Nah, soal-soal itulah yang digunakan oleh tim sel Dinas Sosial Kabupaten untuk melakukan tes tertulis dan pendalaman melalui wawancara. Nah, yang selanjutnya berdasarkan Perdirjen nomor 35 tahun 2020 pada bab 3 itu disebutkan ada kewenangan Dinas Sosial Provinsi ya untuk melakukan verifikasi. Verifikasi terhadap usulan Dinas Sosial Kabupaten. Jadi sudah dilakukan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara. Nah, itu dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi. 3 nama. 3 nama. Nah, berdasarkan perjanjian ini, kewajiban Dinas Sosial Provinsi untuk melakukan verifikasi. Nah, sebelum kita melakukan verifikasi, ada laporan LSM. LSM. Itu bisa dibacakan. Dari Topan Kabupaten Bengkulu Selatan, dari tim operasional penyelamatan aset negara Kabupaten Bengkulu Selatan, ya tanggal 20 Agustus tahun 2022, di mana laporan LSM ya itu ditujukan kepada Kepala Desa Padang Bindu, Kecamatan Kedurang Ilir, ya. Nah, atas nama yang melaporkan ada dugaan pemalsuan identitas kependudukan atas nama Saudara Renci Junika Saputra SIP. Itu berangkat dari situ ya. Akhirnya kita dengan adanya tembusan surat ini, laporan ini, maka berdasarkan Perdirjen ini. Jadi kami melakukan verifikasi faktual. Tapi meskipun tahapan saat administrasi kemudian tertulis sudah dilakukan, itu kan sudah dilakukan di kabupaten. Tapi karena kita ada surat tembusan ini, karena ada surat tembusan ini membuat kami harus turun. Menindaklanjuti ya. Kalau udah ada laporan ini mungkin lewat juga. Benar. Dan mungkin kita anggap ini sudah benar. Benar. Apa yang dilakukan oleh tim sel Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan benar. Tapi karena ada laporan dari LSM ini, maka ini wajib kita lakukan verifikasi faktual. Saya tugaskan Kabid Pemberdayaan Sosial yang memang membidangi TKSK lakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jadi berangkatlah Pak Kabid dengan timnya melakukan verifikasi terhadap laporan LSM. Mengklarifikasi juga ya. Mengklarifikasi dengan Kepala Desa. Benar. Padang Bindu. Nah, setelah beliau turun ke lapangan dilaporkan kepada kami, memang betul laporan dari LSM Topan ini terbukti bahwa memang ada pemalsuan identitas. Ada dugaan pemalsuan ya. Apa buktinya? Buktinya Kepala Desa itu membatalkan. Desa Padang Bindu langsung mengeluarkan ini. Sekretaris Desa Padang Bindu. Karena yang mengeluarkan surat keterangan domisili yang pertama, yang dilaporkan, surat yang dilampirkan itu Sekdes yang menandatangani. Nah, oleh karena itu yang membatalkan itu Sekdes itu sendiri. Dan Sekdes Padang Bindu itu sudah mengeluarkan surat keterangan nomor 140/115
tanggal 25 Agustus 2022 yang menyatakan ya membatalkan atas surat keterangan domisili ya yang telah dikeluarkannya dan terbitkan tanggal 4 Agustus ya atas nama Renci Junika Saputra SIP ya dengan keterangan bahwa orang tersebut di atas tidak pernah tinggal berdomisili di Padang Bindu. Nah itu di sana mulai terjawab ya apa yang menjadi persoalan di Bungkulu Selatan. Lanjut Pak. Jadi setelah keluar ini kami lakukan verifikasi faktual ya maka kami tanyakan lebih lanjut ke kepala desa karena di dalam surat yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan itu ada informasi yang tidak disampaikan kepada kami. Contoh ya di situ di dalam surat Dinas Sosial yang disampaikan teman-teman di Kabupaten Bengkulu Selatan itu tidak disebutkan bahwa nomor 3 Iwi Anita itu tidak pernah sebagai anggota Karang Taruna. Nah setelah kami turun ke lapangan kami dapat surat keputusan kepala desa Padang Bindu ya nomor 140 ya tentang pengukuhan tim pengurus Karang Taruna Desa Padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir masa bakti 2021-2027. Nah di situ ada nama saudara Iwi Anita yang nomor 3 tadi nomor 3 tadi ya. Artinya dia pengurus sekretaris ya. Di surat Dinas Sosial yang disampaikan ke provinsi nggak ada. Tidak ada. Ini ada indikasi mungkin untuk merugikan yang bersangkutan mungkin tidak melampirkan itu. Itu jadi hasil verifikasi faktual itu banyak informasi yang tidak disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan kepada kita. Iya, kita susah aja bersyukur dengan ada surat dari LSM ini ya. Kalau tidak itu mungkin kita teruskan aja Dinas Sosial. Dan mungkin karena kita anggap ini tidak kemungkinan ada unsur pemalsuan, penipuan dan lain sebagainya. Nah, dengan dasar itulah kami melakukan evaluasi. Nah, ini. Ya, kenapa nomor 3? Kenapa bukan nomor 1? Bukan nomor 2. Yang pertama, ukuran untuk mengusulkan ke Kementerian Sosial bukan ukuran nomor 1, 2, 3. Bukan perankingan. Bukan. Banyak persyaratan yang harus kita pelajari. Pertama, secara administrasi. Ya, proses administrasi. Nah, nomor 2 itu ya kenapa tidak nomor 2? Nah, ya, ini nomor 2 juga. itu Saidul Sukri. Nama. Ya. Kenapa tidak itu? Kenapa tidak dia? Karena memang tidak ada lampiran SK pendukung aktif di Karang Taruna. Karena itu juga menjadi dasar ya untuk syarat utama untuk menjadi kenapa dia bisa lolos? Nah, apa? Pertanyaannya kenapa bisa lolos? Benar-benar. Padahal dalam aturan main kan sudah ada bunyinya. Di peraturan dirjen ini syaratnya ya. Ini syarat untuk bisa mendaftar jelas itu. Di poin berapa itu? Aktif sebagai pekerja sosial masyarakat anggota Karang Taruna. Ya. Nah, bukti aktif ini kita lihat dari SK. Tapi ini Pak, ini menjadi pertanyaan. Kalau aktif sebagai pekerja sosial masyarakat, ini banyak nggak apa? Misalnya kayak LKMD dia itu masuk kategori juga nggak? Apa harus Karang Taruna dalam kalau melihat bunyi itu? Jadi PSM itu kan relawan. Banyak ya, banyak kategori. Jadi yang dia jadi di sini punya ada kalimat atau ya. Anggota Karang Taruna. Nah, si nomor 2 tadi? Nomor 2 tadi tidak ada. Tidak ada dokumen pendukung. Kenapa bisa lolos? Ini pertanyaan juga begitu. Orang yang lengkap seperti Iwi Anita, lengkap dokumennya. Setelah kami turun ke lapangan, lengkap yang bersangkutan memang berdomisili di Desa Padang Bindu, Kecamatan
Kedurang Ilir, ya, dan yang bersangkutan aktif ya, dengan bukti surat SK dari kepala desa. Nah, jadi kalau ingin ditanyakan apa alasan Dinas Sosial Provinsi membatalkan, karena kita pelajari aturan dan kita juga melakukan verifikasi faktual. Supaya tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Benar. Ini tidak bisa dianggap sepele ya. Benar. Karena dengan diangkat sebagai TKSK itu ada uang negara yang keluar. Ya, baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten. Ada honornya? Ada honor. Berapa kalau boleh tahu? Kalau di Kementerian Sosial setiap bulannya 500.000. Oke. Kalau di Bengkulu Selatan 1,5 juta. Berarti dia dapat honor kayak mana nih? Tiap bulan talasi. Enggak, itu kombinasi. Dapat. Iya. Oh, dari pusat dapat. Dari pusat dapat. Dari dapat provinsi dapat motor. Fasilitas dinas. Motor dinas. Pajak setiap tahun dibayar. Dinas Sosial Provinsi yang bayar. Di kabupaten dapat honor lagi. Dapat honor lah. Luar biasa ini. Pantas berebut ya kayak. Tapi di sana bahwa dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini saat lagi menanti kelulusan TKSK, bahwa perankingan itu tidak menjadi pedoman. Ya kan? Jika nanti nama diserahkan ke kementerian, artinya ada proses lanjutan. Yang harus di seleksi ulang. Yang salah satunya tadi setelah di cross check and recheck ternyata kan inilah fakta yang terjadi. Nah, ini menarik Pak Kadis. Jadi ketika sudah terjadi di Bengkulu Selatan, apakah ada potensi kejadian di daerah lain ini? Nah, ini gimana ini? Saya terima kasih. Melalui wawancara ini juga saya titip pesan sama teman-teman kepala dinas sosial kabupaten kota. Benar. Karena ada beberapa yang kosong karena yang bersangkutan berhenti atau pindah kerja. Ini kan akan dilakukan rekrutmen. Rekrutmen ulang. Maka pesan saya kepada teman-teman dinas sosial kabupaten kota, lakukanlah rekrutmen itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara profesional. Ya. Jangan karena ada titipan-titipan, akhirnya kita lakukan pemalsuan. Ini akan berakibat tindak pidana korupsi. Di mana tindak pidana korupsi? Ya. Elemen atau unsur tindak pidana korupsi itu ada 3. Satu, melanggar aturan. Aturan digunakan sudah aturan. Iya. Pedomannya ya. Yang kedua, karena tindakan kita tadi kita mengabaikan aturan main tadi. Akibatnya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ini orang lain yang diperkaya. Dia mendapat uang dari sudah masuk unsur tadi ya. Yang ketiga, kerugian negara. Karena tadi uang negara ini yang dikeluarkan, ada kerugian negara di sini. Akibat pelanggaran utama tadi. Artinya kita menyerahkan uang negara itu kepada orang yang tidak berhak. Karena kita mengabaikan pelanggaran aturan. Maka konsen kita Dinas Sosial Provinsi kita lihat prosedurnya. Peraturan yang menjadi dasar rekrutmen itu apa? Ada. Gitu. Nah, jadi ketika sudah terjadi peristiwa ini, kemudian kita akan menerjunkan tim lagi nggak? Atau ketika ini kan sudah terjadi satu kasus. Nah, calon-calon di daerah lain sudah kita lakukan verifikasi juga? Jadi itu tetap setiap perjanjian itu setiap usulan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota kita wajib melakukan verifikasi. Bahkan verifikasi itu tidak hanya di atas meja. Benar. Kita lakukan verifikasi faktual di lapangan. Untuk mendapatkan informasi yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ini resikonya tadi. Benar. Ada kerugian negara. Atas proses yang salah. Dan nanti kita bisa juga nanti ikut juga terseret ya, membiarkan bisa ikut serta nih pasal. Ikut serta. Kan? Ikut serta. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Pak Kadis, TKSK ini satu kabupaten berapa orang sih? Kuotanya? Tergantung jumlah kecamatan.
Oh, tergantung jumlah kecamatan. Oh, jadi satu kecamatan satu orang? Iya, 129 kecamatan. Oh, iya. Tim sel ini dibentuk kabupaten berapa orang? Dibentuk kabupaten itu ganjil, 3 atau 5. Oh, boleh 3, boleh 5. Iya, untuk membantu rekrutmen, proses rekrutmen ya. Yang itu menjadi dasar Dinas Sosial Kabupaten mengusulkan provinsi. Oh, nama-nama ya? Nama-nama. Tapi jangan dimaknai ya, usulan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota itu sudah final. Oh, bisa jadi tidak lolos. Contoh ini. Ini ya kita batalkan. Sebab kalau tidak kita batalkan, ya kita udah tahu itu ada pelanggaran. Ya, pemalsuan. Ya, kita melanggar hukum. Ketika kita biarkan, ya, nanti dia jadi ada uang negara yang dia nikmati, kita turut serta bersama-sama, tidak pidana korupsi. Nah, itu saya minta kepada teman-teman Dinas Sosial Kabupaten ya, agar betul-betul hati-hati. Benar. Koordinasi itu penting ya. Nah, ini kita lihat terus aja ini ke depannya. Saya minta teman-teman Dinas Sosial supaya lakukan secara optimal lah koordinasi. Ini ya yang kita lihat rekrutmen ini koordinasinya sangat lemah sekali. Iya, pengawasannya ya. Iya. Nah, jadi di sana bahwa apa yang disampaikan Pak Kadis tadi diharapkan bagi para penyelenggara Dinas Sosial di kabupaten kota, diharapkan ketika adanya usulan pergantian ya Pak ya. Ini kan pergantian tenaga TKSK dengan berbagai macam alasan ya kan. Betul. Artinya dilakukanlah tahapan seleksi. Nah, masa jabatannya berapa lama sih TKSK ini? TKSK ini umurnya 60 tahun. Maksimal? Iya, maksimal 60 tahun. Minimal? Tahun ya 20 ya. 20. Nah, jadi bagi di sana yang mungkin ada di daerahnya, mungkin ada tenaga SK yang mau berhenti atau mau pindah tempat, misalnya segala banyak berbagai macam alasan, dan akan dilakukan rekrutmen, dan mungkin ada di sana tertarik untuk menjadi tenaga SK, ya tentunya harus mempedomani aturan-aturan main. Jangan sampai memaksakan diri, Pak. Karena nanti jeruji besi menanti nanti. Kita boleh, orang itu boleh. Boleh ya. Tapi jangan melanggar aturan. Benar. Nah, ini kalau kita memaksakan diri, lo tahu orang ini bermasalah, kita paksakan mau jadi kan. Ya itu kan sama aja bunuh diri. Benar. Gitu. Oke. Nah, di sana itu tadi obrolan kita. Semoga saja tayangannya nanti didengar oleh yang bersangkutan atas nama Rensi siapa itu namanya? Agak langka nama ini. Rensi Junika Saputra yang mungkin sebelumnya belum dapat jawaban. Mungkin dengan tayangan konten ini bisa dapat jawaban apa yang menjadi penyebab saudara Rensi ini tidak dinyatakan lolos meskipun Anda menempati ranking 1. Jadi bahwa memang dugaan pemalsuan ini memang sangat tidak dibenarkan ya. Karena ini sudah masuk kategori unsur pidana ini sebenarnya. Karena kan buktinya saja perangkat desa setempat saja sudah melainkan membantalkan. Artinya jangan lagi Anda memaksakan diri juga. Kekarena di sini jelas bahwa surat keterangan domisili ini menjadi salah satu syarat utama ya. Iya, sejak tahun 2020 keluarnya Perdirjen Dayasos nomor 3520 syarat mutlak. Kalau dulu enggak. Oh, boleh. Oh, ada pelanggaran ya. Oh. Kenapa Kementerian Sosial mengeluarkan Perdirjen 35 tahun 2020 agar TKSK itu berdomisili di kecamatan? Karena sudah dievaluasi. Ketika dia berdomisili di kecamatan lain, dia tidak akan efektif. Bahkan ada yang ditemukan makan Wijibuto tidak melaksanakan karena jarak jauh kan. Benar. Jarak dia mau melakukan tugas di kecamatan A, dia tinggal di kecamatan C, itu tidak seimbang dengan tali kasih, sehingga tidak efektif. Makanya Kemensos mengeluarkan itu. Oke. Nah, di sana itu saja obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi para penyelenggara seleksi di TKSK di tingkat kabupaten kota. Dan mungkin ada pesan-pesan bagi Dinas Sosial Kota Kabupaten ini, Pak. Khususnya para tim sel ini. Bagaimana nih? Pesan-pesannya. Jadi dengan ada permasalahan ini, kami minta kepada teman-teman di sosial Kabupaten Kota betul-betul hati-hati ya dalam melakukan sebuah proses yang akan mengakibatkan keluarnya uang negara. Benar. Ya.
kita pedoman aturan. Yang kedua, kita harus lakukan verifikasi. Jangan hanya kita terima aja. Sebab yang masuk itu bisanya dimanipulasi. Ada unsur manipulasi. Dan ini terbukti kan? Terbukti ya. Iya. Oke. Nah itu ada sana pesan dari Kepala Dinas Provinsi Bengkulu bagi para penyelenggara tim sel TKSK di kabupaten kota. Semoga saja apa yang disampaikan juga disampaikan Kepala Dinas ini juga didengar juga oleh Kepala Dinas kabupaten kota, sehingga mereka benar-benar menjalankan rule seleksi ini dengan aturan dan pedoman yang sesuai diterapkan. Iya. Itu saja obrolan kita Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis atas informasinya. Iya. Pak Kabid, semoga sukses terus ya. Ini kalau provinsi ini selalu roadshow dari kabupaten-kabupaten melakukan pembinaan, Pak ya. Dan kita pembinaan pengawasan. Dan kalau koordinasi nggak susah, Pak ya. Kalau dari Kaur misalnya. Gampang. Main telepon bisa ya? Telepon, video call bisa. Bisa. Oh, kita punya grup WA. Ada grup juga? Ada. Biar tiap detik pun bisa. Nah, ini artinya tadi ada grup WA itu tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Iya. Apalagi berkaitan dengan kegiatan masyarakat ya. Kegiatan sosial ya. Iya. Nah itu ada di sana bahwa bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tidak susah untuk melakukan koordinasi karena mereka membuka diri, membuka ruang jalur koordinasi dan komunikasi ya. Iya. Baik itu di grup WhatsApp, mungkin bisa video call. Bisa video call. Anyway. Kapanpun, every time. Betul. Jadi dimanapun ya. Jadi itu saja pesan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kami akhiri tayangan ini dengan tagline kita nih. Ada tagline kita nih Pak. Jadi aku bilang Realita Plus TV Channel Berdebis. Itu tagline kita Bu. Pak. Jadi ibu bapak-bapak nanti bilang berdebis. Jadi itu ekspresinya. Jadi ya. Jadi aku bilang Realita Plus TV Channel Berdebis. Oke, kita tutup tayangan ini dengan tagline kita Realita Plus TV Channel Berdebis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.